banyak dari mereka mindsetnya uang pinjol ini tuh uang tambahan. Padahal bukan gitu ya. Ibaratnya kan ini hanya membantu sebentar. At the end adalah kamu harus tetap balikin gitu, harus tetap bayar juga bunganya. Tapi banyak dari mereka yang menganggap bahwa kalau misalnya uang dari pinjaman online ini ya uang tambahan, jadi bisa gua pakai untuk apapun gitu. Urusan nanti gua bisa bayar atau tidak, urusan belakangan aja. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia, pastinya cuan ya. Senang lagi ketemu bareng Maria Katarina di sini dan juga Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia. Kita di ngobrol-ngobrol segmen interview bareng dengan expert, yaitu Talk with Expert. Apa kabar Kak Olive? Baik, kabarnya apa kabar? Baik-baik, sehat, harus sehat ya Sobat Cuan, itu yang paling penting karena sehat tuh bisa ngapa-ngapain aja ya. Hari ini kita mau bahas soal masalah perpinjolan melanda anak muda zaman sekarang. Katanya juga datanya makin lama makin meningkat ya, khususnya di range usia 19 sampai dengan 35 tahun. What happened sebenarnya? Apa yang terjadi nih Kak Olive? Iya ya, kalau ngelihat bahkan sekarang yang gagal bayarnya aja 44%-nya dari usia Gen Z dan milenial ini. Memang kalau dilihat kenapa? Karena memang sekarang begitu mudahnya, begitu simpelnya, begitu praktisnya kita ngambil pinjaman. Kalau zaman dulu mau ambil pinjaman ya ada sih biasanya yang bank keliling gitu ya, tapi kebanyakan kan yang secara legal gitu ya, harus ke lembaga keuangan, harus datang, harus ada BI checking dulu. Harus ada BI checking, harus punya history, harus punya pekerjaan. Sekarang nggak perlu kayak punya penghasilan, bisa langsung, yang penting punya KTP. Sesimpel itu Kak. Makanya jadinya banyak yang tergiur. Yang perlu kita salahin karena memang simple di reach out atau simple digunakan atau mudah untuk dicapai, atau emang karakternya yang agak sedikit pergeseran nih. Karena anak-anak sekarang justru malah menganggap gampang segala hal. Jadinya dia sampai pikir ke semuanya nggak punya duit, susah, nggak bisa pinjam orang tua, nggak bisa pinjam teman, ya udah ada pinjol gitu. Ini mana nih yang mesti kita lihat? Karena kan kalau sekarang beberapa apps atau mungkin beberapa kemudahan teknologi justru kita carinya kan yang paling gampang gitu kan. Nah ini begitu dicari, begitu ada yang gampang malah justru mau disalahgunain nih. Memang banyak dari mereka mindsetnya uang pinjol ini tuh uang tambahan. Padahal bukan gitu ya. Ibaratnya kan ini hanya membantu sebentar. At the end adalah kamu harus tetap balikin gitu, harus tetap bayar juga bunganya. Tapi banyak dari mereka yang menganggap bahwa kalau misalnya uang dari pinjaman online ini ya uang tambahan, jadi bisa gua pakai untuk apapun gitu. Urusan nanti gua bisa bayar atau tidak, urusan belakangan aja. Nah banyak yang kayak gitu karena memang literasinya juga masih cukup rendah. Terus juga menurutku juga aku nggak tahu ya, mungkin sebenarnya sudah diregulasi dengan baik oleh OJK dan lain-lain. Tapi ternyata banyak yang non legal ini juga menjamur gitu di Indonesia gitu. Jadi karena banyaknya kesempatan, akhirnya kalau misalnya kita ya dikasih gampang gitu ya kesempatan, banyak orang yang merasa pengendalian dirinya kurang. Ya itu tadi kata Kak Maria, minjem di teman atau di keluarga nggak bisa, ya udah ambil aja yang gampang. Sebenarnya sih kita ya Sobat Cuan, kita juga sebenarnya punya point of view yang tidak menyalahkan pinjaman online loh, ya kan? Ya nggak sih Kak Olive? Karena sebenarnya ini ada satu fasilitas yang sebenarnya dikasih buat Sobat Cuan kalau emang kondisinya urgent gitu nggak sih Kak Olive? Satu, kondisinya urgent. Yang kedua, balik lagi kalau kita mau ngambil misalnya di perbankan, itu kan butuh histori ya, seperti histori kredit gitu. Nah sedangkan kalau misalnya masyarakat kita yang unbankable-nya itu kan masih banyak ya Kak. Unbankable itu adalah mereka-mereka yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan. Masih ada sekitar 90-100 juta. Nah sebenarnya hadirnya pinjol ini untuk bisa menggapai mereka-mereka yang unbankable ini, yang nggak punya catatan hutang atau histori kredit di perbankan, jadi bisa dapat pinjaman. Dan harus ya dipakai untuk sesuatu yang urgent, satu. Yang kedua, sesuatu yang produktif. Misalnya nih, kamu lagi mau bangun usaha, tapi belum bisa dapat nih kalau ke perbankan, ke pinjol dulu, tapi benar-benar dipakai untuk produktif, untuk usaha. Nanti kalau kamu udah punya histori kredit, nah lambat laun kamu bisa ambil ke perbankan yang bunganya lebih rendah. Cuma ini malah salah artikan, malah diambilnya untuk sesuatu yang konsumtif, duit gampang. Iya, karena banyak banget kan misalnya kalau misalnya mau ngajuin nominal pinjaman kecil di bank biasanya agak susah, terus harus ada
harus ada apa sih namanya jaminan. Nah biasanya kalau misalnya UMKM itu kan yang seksi mikro segala macam, ya motor aja masih kredit gitu betul. ya, semua masih kredit ya, apa yang mau dijaminin kadang ya. cuma mau minjem mungkin misalnya 5 juta kan sekarang udah ada tuh kayak UMKM yang kayak jual gerobakan loh Kak, modalnya 4 juta gitu kan. Tapi nggak ada, tapi susah nih dapetnya, kemudahan untuk dapetnya. Nah ini bisa dimanfaatkan yang seperti ini gitu ya. Yang pasti kamu ada syarat dan kondisinya, ketentuannya kamu tahu, kamu harus bayarnya seperti apa gitu ya. Cuman ada cerita miris juga di belakang ini sih sebenarnya Kak Olive. Aku nggak tahu ya Kak Olive mencerna dan melihatnya seperti apa. Mungkin ada sebagian besar yang memanfaatkan pinjol emang untuk sesuatu hal yang tidak semestinya gitu ya. Misalnya buat ngedate gitu ya, atau misalnya mau beli barang-barang ya, nonton konser, beli barang konsumtif yang karena Kak pengen dianggap remeh sama lingkungannya. Tapi ada yang kemudian mereka tidak mereka tuh bingung gitu. Mereka tuh di satu sisi kepengen ngelanjutin kuliah dan mereka tuh nggak bisa maksa orang tuanya untuk menyediakan uangnya langsung. Akhirnya mereka mengambil shortcut dengan pinjol. Itu kan sebenarnya agak miris ya. Di sisi lain mereka menggunakan itu untuk sesuatu tujuan baik, tapi di sisi lain mereka juga sebenarnya bingung nih untuk ngebayarnya, karena mungkin situasi sulit ya dari orang tuanya. Ini juga aku sempat cari tahu gitu yang terkait ini, karena memang belakangan walaupun yang terakhir UKT itu nggak dinaikin, tapi kan yang sebelumnya sempat udah ada kenaikan dulu kan. Nah akhirnya banyak mereka yang bingung nih, gaji orang tuanya berapa, harus bayar UKT-nya berapa. Akhirnya terpaksa harus ambil pinjaman online yang difasilitasi oleh si universitasnya itu sendiri gitu kan. Karena kalau di Indonesia tuh kan belum ada student loan ya kayak di Amerika gitu. Sebenarnya ada yang dari perbankan Kak, ada dari 3, tapi persyaratannya tuh susah. Yang pertama dari bank yang A ini, yang BUMN ini harus karena ambil KPR. Jadi kalau misalnya orang tuanya punya cicilan KPR, baru bisa nih ambil kayak si student loan ini. Yang kedua itu harus ada bidik misi kalau nggak salah. Nah yang ketiga ini aku lupa sih persyaratannya apa, kalau nggak salah minimum S2 dan harus punya penghasilan. Kayak kalau S1 tuh kan jadinya agak berat ya. Sedangkan yang banyak dibutuhkan sama mahasiswa kita itu, terutama yang di daerah-daerah itu kan S1 ya. Boro-boro mikirin S2. S1-nya aja dulu nih gimana kelarnya. Akhirnya terpaksa dari mereka ya harus terjebak sama pinjol itu. Harusnya sebenarnya pihak ini kalau menurutku pribadi ya, cuma mungkin mereka ada ketentuannya masing-masing kan. Karena ini pinjamannya juga mungkin karena tanpa jaminan dan lain-lain, memang bunganya harus lebih tinggi dibanding pinjaman dari bank yang pakai agunan gitu ya. Sayangnya adalah ketika ini buat universitas atau buat bayar kuliah, bunganya tuh tinggi gitu. Dan kalau ada keterlambatan, penaltinya dan lain-lain gitu. Mungkin bisa disesuaikan ya, karena memang macam-macam kebutuhan orang. Karena kita nggak bisa pukul rata bahwa mereka menggunakan ini untuk hal-hal yang tidak berguna. Mungkin ada ya, tetap aja ada gitu, karena kasus yang menggunakan pinjol untuk hal-hal yang nggak penting juga ada. Tapi ada di antara mereka yang juga butuh soal itu. Nah ini seperti apa ya Kak Olive yang akan dan harus dilakukan oleh pemerintah overall? Karena aku ngelihatnya kayak gini, kasus pinjol ini banyak sebabnya. Pertama, satu kebutuhan biaya hidup yang semakin meningkat. Yang kedua adalah mungkin level of pekerjaan mereka itu belum bisa mencukupi kebutuhan mereka. Jadi kayak gaji itu kan nggak selalu berbanding lurus dengan inflasi. Inflasi naik, tapi gaji tuh nggak naik. Sekarang kita stagflasi ya. Betul. Gajinya nggak naik, inflasinya malah naik gitu kan. Dan ini kan akan repot kan. Jadi nilai uang yang sebelumnya mungkin 10.000 bisa beli apa, nanti 10.000 jadi nggak bisa gitu beli macam-macam. Terus kemudian ada lagi faktor tekanan bahwa banyak banget yang bilang, ini gue agak belain Gen Z sedikit, karena mereka dianggap kerja enggak katanya ya, terus sekolah enggak, nggak ngapa-ngapain enggak, tapi punya pinjol udah gitu nggak ngapa-ngapain, maunya jadi apa. Sebenarnya gini, syarat untuk menerima Gen Z di dunia pekerjaan itu sekarang ternyata banyak banget persyaratannya gitu. Salah satunya harus good looking dan tinggi. Iya, salah satunya itu. Kalau persyaratan fisik, mereka harus dituntut punya experience yang lain gitu ya, atau mungkin keahlian lain gitu. Yang sebenarnya mereka kan tadinya pengennya lulus SMK kerja, tapi ini ternyata tuh nggak bisa kerja karena banyak persyaratan ina itu yang nggak kayak dulu lah. Dulu IPK 3 atau IPK 2,75 lolos. Oke. Kamu dari jurusan ini lulus, kamu bisa ke step berikutnya. Tapi Gen Z tuh kena beban seperti itu gitu. Nah, sementara kan istilahnya mereka udah lulus sekolah, mereka harus bisa biayain hidup mereka gitu. Nah, ini dinamika dan kesemrawutan yang terjadi ini kan sebenarnya harus diberesin gitu loh. Karena mereka kalau misalnya nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka kira larinya mikirnya ke pinjol. That's right. Itu adalah salah satu penyumbang pinjol kita besar. Iya.
Tapi kalau misalnya kayak tadi misalnya ngomongin sekarang Gen Z itu yang kena getahnya gitu ya, syarat untuk masuk kerja misalnya jadi banyak banget dibanding zaman dulu gitu, yang sebelum kita atau misalnya pas angkatan kita gitu ya. Kenapa? Karena sekarang generasi mudanya tambah banyak, Kak. Jadi yang di usia segitu masyarakatnya tuh tambah banyak dibanding zaman dulu, misalnya zaman orang tua kita. Persaingannya jadi tambah ketat. Jadi ibaratnya satu gerombolan di jenjang usia yang sama, bergeraknya sama ke satu arah. Akhirnya apa? Mereka harus menaikkan kapasitas diri untuk bisa diterima. Akhirnya karena banyak orang yang naikin kapasitas diri, akhirnya itu jadi standar baru. Makanya untuk orang yang nggak bisa kecap untuk naikin sesuai standar, ya pasti akan tertinggal. Gitu sih. Jadi ya memang akhirnya harus balik lagi ke diri sendiri ya. Dengan yang mungkin kalau misalnya akhirnya gak ada uang lebih untuk bisa menambah skill, misalnya harus nambah kursus ini itu, mau nggak mau kan jadi terbuka pinjol, tetapi harus dilakukan dengan tanggung jawab gitu ya. Harus tahu pokoknya pertama, kira-kira kalau kamu ambil utang ini, rasio cicilan kamu jadi gimana? Contoh nih, kamu udah ada cicilan lain sebenarnya. Kalau kamu nambah cicilan ini, rasio utangnya tuh bahkan lebih dari 35% pendapatan kamu nggak. Jadi misalnya sekarang kalau gaji kamu UMR 5 juta, berarti kan cicilannya tuh jangan lebih dari 1,5 juta. Sebelum ambil pinjol, pikirin dulu itunya. Yang kedua, pastikan kamu memang mau untuk melunasi. Karena kalau misalnya nanti tidak dilunasi, itu nanti akan lebih berdampak sama ke belakangnya gitu ya. Banyak sisi negatifnya lah ke belakangnya. Itu sih. Oke. Nah sekarang bagi teman-teman yang kemudian sudah terjerat pinjol, bahkan mungkin udah kayak gali lubang tutup lubang ya, mereka udah lebih punya dari 35% gitu ya cicilannya. Bahkan sudah lebih dari 100 pinjol mungkin, atau nggak 100 pinjol karena dia udah dipinjol A, pinjam nggak bisa nutup, pinjam pinjol B buat nutup pinjol A, abis itu butuh lagi pinjam pinjol C, nutup pinjol B. Kan itu kan bener-bener udah yang ya udah jadi kayak snowball effect sih, lama-lama makin gede. Nah ini gimana Kak Olive? Sebenarnya ya Sobat Cuan, di dalam ilmu perencanaan keuangan sendiri, salah satu cara untuk misalnya ngelunasin utang atau ngurangin beban utang kita tuh ngambil hutang baru untuk nutupin hutang yang lama. Tapi itu ada triknya, jadi nggak sembarang kayak kamu ambil hutang baru untuk nutupin hutang yang lama. Caranya adalah misalnya nih, kalau kamu sekarang rasio cicilan kamu tadi katakanlah udah 70% dari penghasilan kamu gitu ya. Misalnya kamu pendapatannya 5 juta. Terus cicilannya tuh udah 4 juta gitu ya, atau 3,5 juta. Nah, kamu harus bisa ambil hutang baru pertama yang bunganya lebih rendah. Ya kan? Yang bunganya lebih rendah, lalu yang bisa membuat rasio cicilan kamu itu turun signifikan, misalnya dari 70% ke bawah 30%. Contohnya apa? Loan consolidation. Tapi memang loan consolidation ini di Indonesia itu harus dengan agunan. Sampai harus saat ada ini kolateral, tetap pakai kolateral. Beda sama di luar negeri, belum ada yang mereka berani kayak ngasih pinjaman dengan tanpa agunan gitu kan. Karena mungkin ya mereka juga takut juga ya resikonya gitu. Ini orang udah banyak utangnya terus ngambil pinjaman ke kita buat lunasin gitu. Nah, kalau misalnya kalian ada aset gitu, atau misalnya punya orang tua yang kayak oh ya udah ini diagunin dulu untuk dapat bunga yang lebih murah. Katakanlah misalnya kalau pinjol kan sebulan tuh misalnya ya bunganya misalnya katakan bisa berapa deh, 10% sebulan. Nah kalau misalnya kalian pakai loan consolidation, kalian ambil pinjaman ke bank dengan jaminan, kalian misalnya bisa dapatnya 7% doang, tapi setahun. Means kan ini lebih murah kan, si bunganya itu sendiri, bunganya lebih murah, rasio cicilan kalian bisa turun. Tapi pasti rasio cicilannya harus turunnya misalnya dari 70% ke bawah 35%. Jangan cuma dari 70% ke 60%, atau sebenarnya tutup tapi tetap rasio cicilannya 70%. Gitu. Yang kedua, kalian tuh jual aset. Misalnya aset tuh nggak mesti kayak cuma bangunan atau tanah ya. Misalnya saat ini kalian punya apa? Baju yang nggak kepake, thrifting. Punya misalnya pernah punya kalung emas nih dulu, punya rezeki, beli, ya udah dijual dulu sementara untuk turunin rasio cicilan kamu supaya keuangan kamu tuh bisa lebih sehat gitu. Yang ketiga adalah sementara waktu tingkatin pendapatan. Yang keempat adalah tadi kan yang pertama loan consolidation, yang keempat adalah cari pinjaman soft loan. Jadi misalnya ke keluarga atau ke kerabat yang bisa kasih bunganya tuh 0%. Gitu. Mudah-mudahan tadi opsi-opsi itu sih sebenarnya bisa dimilikin ya sama teman-teman atau Sobat Cuan yang lagi terkena hutang ya. Kalau nggak ada nih Kak Olive, misalnya memang harus dengan kekuatan diri sendiri gitu kan. Karena kan kalau misalnya minjem di pinjol tuh kan ya atas dasar kesadaran sendiri, keputusan sendiri gitu ya. Yang tahu soal keuangan kamu ya kamu sendiri gitu ya. Begitu terjerat,
dan bingung cara nyelesainnya. Ini kan biasanya banyak juga yang kemudian gagal bayar, nggak banyak yang bayar dan ya kabur lah, milih kabur lah. Nah ini harus kayak gimana nih? Sebenarnya jangan kalau karena misalnya mengingat ini Kak Olive, karena mengingat ini salah satu juga dari apa ya, perhitungan kita diterima kerja juga itu kan salah satunya kan adalah itu kan. Kalau seandainya kamu misalnya belum memasuki dunia kerja tetapi rapot hutang kamu sudah jelek kan, ini malah semakin menutup kemungkinan kamu untuk masuk ke karir dunia karir ya, atau dunia kerja. Betul, itu harus diperhatiin ya sama sobat Gen Z. Terus juga selain itu kan nanti susah takutnya ambil KPR atau one day kalau misalnya sobat cuan mau tiba-tiba bikin usaha gitu kan, butuh modal gitu ya dari perbankan, takutnya nanti nggak bisa karena histori kreditnya tuh udah buruk. Sebenarnya aja kalau misalnya nggak bisa bayar itu jangan justru kabur. Sebenarnya lembaga keuangan tuh bisa loh diajak diskusi untuk kalau misalnya dia tuh ada, kalau aku nggak salah ya, untuk kayak perbankan tuh kalau nggak salah 3 bulan udah nunggak aja tuh kita biasanya udah dihubungin. Jadi gimana? Nah kalau pinjol pun ada, setauku jarak 30 sampai 30 minimum 30 hari kalau kamu udah kayak kelihatan macet. Terus dia udah hubungin kamu, itu harusnya kamu hadepin aja dan kasih tahu kondisinya. Dan diskusiin, siapa tahu bisa ada korting-korting, misalnya korting bunga atau fee atau yang lain-lainnya. Jadi setidaknya memperingan beban kamu gitu. Dan memang kalau misalnya udah masuknya ke kredit macet kayak gitu ya Kak, emang udah harus terima konsekuensinya, siap-siap didatengin debt collector dan lain-lain, tapi ya dihadapin aja. Karena pasti lembaga keuangan itu sendiri, baik itu pinjol, mereka tetap mau kamu tuh bertanggung jawab walaupun sebenarnya nantinya baliknya nggak 100% gitu. Yang penting kamunya ajak mereka komunikasi. Jadi jangan ditinggal pergi gitu. Emang kasih tahu aja misalnya kalau susah, dan ya nanti gimana hasil diskusinya, misalnya tiba-tiba penyelesaiannya mungkin kamu di-korting bunganya, atau mungkin bunganya dihapuskan, atau mungkin nggak perlu bayar penalti atau apapun itu, yang penting diskusikan. Dan Sobat Cuan harus tahu nih ada baru ya, tadi CNBC juga ngeluarin nih Kak. Ini sekarang berdasarkan POJK 22 tahun 2023, penyelenggara jasa keuangan diperbolehkan menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih utang ke rumah. Batas maksimum jam 8 malam. Ini POJK terbaru. Jadi kalau kalian udah kira-kira bakal kredit macet, ya udahlah siap-siap aja ditagih, tapi ya jangan kabur. Gitu. Iya. Coba untuk didiskusikan dan seperti apa, dikasih tahulah kondisi kamu yang sebenarnya ya. Tapi kalau Kak Olive sendiri ada masukan nggak sih untuk sistem pinjol di Indonesia gitu? Kadang aku suka melihat bahwa jangan-jangan kita tuh sebenarnya belum siap sebenarnya dengan sebuah sistem yang easy to use gitu kayak gini. Iya. Sama sih, jadi kalau menurut aku mungkin si sistemnya itu nggak salah ya, tapi karena kita masyarakatnya banyak yang belum siap, akhirnya jatuhnya ke tangan-tangan orang yang belum siap dan kurang bertanggung jawab, akhirnya dampaknya tuh jadi banyak negatifnya gitu dibanding positifnya itu sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi, memang kalaupun ada pinjol ya mungkin regulasinya harus lebih ketat lagi. Kalau bisa bunganya itu ya mungkin kalau bunga sekarang udah mulai diturunin kan per hari. Tapi mungkin biaya lain-lainnya kali ya. Biaya lain-lainnya kalau bisa ya jangan terlalu besar. Dan yang ketiga adalah pemerintah harus aktif banget sosialisasi ke generasi muda ini. Kalau bisa ke perusahaan-perusahaan, sebenarnya apa sih keuntungan dari adanya pinjol ini dan apa sih dampak negatifnya gitu. Biar semuanya sama-sama belajar, nggak cuma si produknya itu ngiklanin di YouTube. Nih, udah gitu kan kakak tahu sendiri iklan-iklannya tuh di mana-mana tuh narasinya itu yang kayak mau pergi liburan, bukan narasi yang menurutku sesuatu yang produktif gitu loh. Ya kan? Atau butuh tambahan untuk bisnis atau mau mulai usaha atau mungkin bahasanya seperti itu kali kalau ya. Ini kan kakak tahu sendiri lah iklan-iklannya, kita semua tahu lah. Even kayak aku pernah ya datang ke satu tempat jual baju lah di mall, kita semua tahu lah brandnya. Aku sampai ke kasirnya bisa ngomong loh, Kak mau tertarik nggak kalau bayarnya cicilan aja nih pakai yang sebelah, download aplikasi apa? I mean kayak harusnya ya, jangan deh nawarin kayak gitu. Karena orang mungkin yang tadi mau bayar lunas gitu kan, mikirnya kayak ya udah deh dicicil aja, tapi bulan-bulan berikutnya nih lupa kalau kemarin ada cicilan, ngambil cicilan baru atau jajan yang baru, akhirnya menggulung karena belum siap. Better gak usah deh ditawar-tawarin kayak gitu para kasir ya. Mendingan gini juga, bisa juga persyaratannya bukan cuman karena kamu udah punya KTP gitu, tapi ada syarat ketentuan usia tertentu
yang memang dari level kematangan secara psikologis dia tuh sudah bisa tahu gitu loh memilah dan memilih. Kalau misalnya udah punya KTP 17 tahun punya KTP terus akhirnya dia bisa utang pinjol tanpa dia tahu level of emotional mereka aja udah nggak stabil dan nggak tahu kegunaannya seperti apa. Ini kayak penting banget gitu. Kalaupun misalnya 17 tahun diperbolehkan untuk pinjol, mungkin ada syarat dan ketentuannya, ada penjamin misalnya, orang yang lebih tua. Atau tanda tangan orang tua. Yes, yang kayak gitu. Tanda tangan orang tua ya. Jadi nggak bisa dia secara sendiri memutuskan. Karena kan ini kan soal masalah finansial ya, keuangan. Jadi keputusan keuangannya walaupun udah punya KTP masih belum bisa dibilang cukup dewasa gitu. Apalagi untuk kematangan emosional ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bantuan juga buat Sobat Cuan yang lagi bingung atau pusing gitu ya menghadapi situasi seperti saat ini. Sama-sama lah gitu ya. Tadi beberapa tipsnya udah dikasih tahu sama Kak Olive ya. Thank you banget udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa dengerin konten-konten kita lainnya yang ada di Apple Podcast, Spotify, kemudian juga Anchor, di Google Podcast. Kita ada di @cuap_cuan di Instagram. Jangan lupa di follow dan jangan lupa juga untuk subscribe konten-konten kita di YouTube di Cuap Cuan. Terima kasih banyak ya Sobat Cuan. Maria sama Olive pamit. Bye.